guys, welcome back to my channel. Selamat datang di vlog Kubaryu episode ke-8. Nah, di vlog Kubaryu episode ke-8 kali ini episode spesial khusus sarapan. Nah, aku akan membagi vlog ini menjadi dua bagian. Di part 1 atau hari pertama, aku akan nge-review ini adalah bubur ayam dari Kak Noni Tumampas. Dan di hari kedua, aku akan nge-review apa ya? Nanti aja, pokoknya kalian nonton aja videonya. Noni Tumampas ini menjual bubur ayam dan perkedel daging. nah untuk menu-menunya sendiri ada bervariasi. Nah kalau cuma bubur ayam doang atau bubur ayam tok itu harganya 10.000 aja ya. Dan untuk menu bubur ayam plus telur dia harganya 13.000. Nah kalau bubur ayam komplit jadi ada bubur ayam, ada telur dan juga perkedel daging itu harganya 15.000. Which is sangat terjangkau banget untuk satu porsi bubur yang cukup banyak menurut aku, dan ditambah lagi dengan suiran ayam yang nggak pelit sama sekali juga. Dan untuk bubur ayam yang super duper komplit nanti kalian akan dapat satu porsi bubur ayam terus plus perkedel daging dan telur plus ada satu mika atau satu tempat gitu isi 6 pieces perkedel daging gitu, dan harganya itu 25.000. Wow, jadi sangat terjangkau ya. Udah dapat paket komplit, ada bubur, ada telur, ada perkedel, terus dapat 6 pieces perkedel dan cuma 25.000. Ya, dan nggak lupa lagi dia ada si sambal sagela atau sambal roa. Jadi ini guys, si sambalnya. Aku mau cobain makan si bubur ayamnya, terus dikasih perkedel tanpa sambal dulu ya. Bismillah. Ini guys, bismillah. Bubur dan juga perkedelnya ini saling melengkapi satu sama lain. Nah kalau misalnya kalian tidak terlalu suka pedas, ini dimakan sendirian tanpa sambal sebenarnya udah enak banget guys. Nah kalau misalnya kalian suka pedas, kalian bisa tambahin si sambal sagela. Jadi aku mau coba dipakein sambal sagela atau sambal roanya. Apakah kalian tim diaduk atau nggak diaduk guys? Kalau aku pribadi aku lebih suka diaduk. Campur. Oke, mari kita makan. Bismillah. Pakai telur. Guys, ternyata sambalnya pedes banget guys. Dia tuh bener-bener pedes banget karena tadi aku sempat ambil agak kebanyakan. Tapi nggak apa-apa. Jadi pedesnya itu nagih gitu, bukan pedes yang menyiksa gitu. Jadi pedesnya itu nikmat, pedes nikmat dan nagih gitu. Overall semuanya aku suka, dari mulai buburnya, perkedelnya, sambalnya. Nah untuk penilaiannya sendiri aku akan kasih nilai 9,5. Ini bukan karena disponsor, jadi ini memang sebelumnya aku udah pernah coba ya, dan kita udah beberapa kali pesan. Ini tuh salah satu bubur ayam favorit aku karena dia tuh walaupun gak dipakein kuah, karena beberapa bubur ayam kayak bubur ayam Bandung gitu kan dipakein kuah ya. Dia tuh walaupun gak dipakein kuah, cuman si buburnya aja udah enak banget. Apalagi dipakein si sambal roanya. Overall ini aku suka banget, kalian wajib coba. Ini tuh cocok banget dimakan pas sarapan karena kan bubur ayam tuh lumayan ringan ya kan. Apalagi dipaduin dengan perkedelnya. Perkedel dagingnya itu juara guys. Kalau bisa kasih nilai 10, aku akan kasih nilai 10 karena memang seenak itu. Dan sumpah ini nggak peres sama sekali.
Nah sekarang aku bakalan cobain si bubur ayamnya ini tanpa dipakein apa-apa atau original. Jadi di atasnya ini ada potongan ayam, ada bawang goreng, terus ada telur dan si perkedel daging gitu. Nah BTW kalau Niki tim diaduk, aku bukan tim diaduk gengs. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Jadi si bubur ayam ini berasa banget kaldu ayamnya. Malah dia bikin si bubur ayamnya itu bener-bener enak banget. Nah gengs, kalau tadi aku cobain tanpa sambal roa atau sambal sagelanya, sekarang aku bakalan cobain pakai si sambal sagelanya. Karena aku bukan tim diaduk, jadi aku taruh satu-satu. Ada sambalnya, terus ada si kuning telur dan si perkedel daging pastinya. Masya Allah, enak banget. Kalian bisa lihat isinya tuh bener-bener padat gitu. Enak banget. Sekarang aku bakalan improve, bakalan cobain si perkedel dagingnya ini, mau aku cocolin pakai si sambal roanya. Oke, dia mulai bereksperimen guys. Bukan Vita namanya. Ayo kita coba. Deg-degan gengs. Parah. Enak banget. Wah. Kanoni ini bikin bubur ayam plus sambal plus si teman-teman yang ada di dalam ini itu mix banget. Si sambalnya ini juga dipisahkan gitu. Jadi sebenarnya di Gorontalo itu banyak banget yang jualan bubur ayam juga. Cuman biasanya si sambalnya itu udah dikasih di dalam si bubur ayamnya, bener kan Niki? Biasanya kayak gitu. Yes. Jadi mungkin kalau misalkan kalian yang mungkin nggak terlalu suka pedas atau bahkan nggak suka pedas, atau mungkin kalian pengen kasih ke anak kecil yang pastinya kalian gak mungkin kasih yang pedas kan, kayak bisa dikonsumsi dari semua kalangan, dari segi umur, dari anak-anak, dewasa. Tekstur buburnya yang pastinya kalian tahu lah ya, tekstur bubur itu sangat lembut. Terus juga untuk yang suka pedas atau nggak suka pedas, kalian bisa pilih gitu. Kalian nggak perlu kayak takut nanti bakalan kepedesan atau gimana gitu, karena si sambal roanya ini dipisahkan gitu. Jadi kalian nggak perlu request, Kanoni sendiri udah kayak udah packing, benar-benar packing dipisah gitu. Dan si perkedel dagingnya ini dia padat tapi nggak yang gimana ya, padat, enak. Terus apalagi pas aku tadi improvisasi pakai si sambal roanya itu bener-bener kayak pecah aja gitu. Nah untuk penilaiannya aku kasih nilai 9,8 karena emang sesuka itu. Hampir 10 ya. Iya, hampir 10. BTW ini bukan karena di endorse sama Kanoni atau si ownernya langsung, tapi emang sesuka itu. Kebetulan aku emang suka banget bubur, terutama bubur ayam. Karena dari yang kayak aku bilang tadi, nggak ada kurangnya gitu. Kalau misalkan aku bisa kasih nilai 10 ya aku kasih nilai 10 gitu. Tapi ya kembali lagi ya, nggak ada yang review yang harus yang dapat 10 gitu. Jadi kayak 9,8 itu lebih tinggi dari sini nggak sih? Mendekati sempurna guys. Pokoknya dari perpaduan dari bubur dan si teman-temannya yang aku campurin tadi itu benar-benar perfect banget. Si kaldu ayam yang berasa banget, masya Allah emang.
Nah guys, itu dia review makanan untuk bubur ayam dari Kak Noni Tumampas. Yes. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Noni Tumampas. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Kak. Insya Allah rezekinya selalu dilancarkan. Amin. Amin. Dan usahanya juga selalu dilancarkan dan diberkati oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah guys, nanti sampai ketemu di hari selanjutnya, di hari kedua kita nanti akan makan sarapan selanjutnya ya. Yes. Jadi kita mau hunting-hunting sarapan lain di hari selanjutnya atau hari kedua. A few moments later. Hai guys, welcome back again. Nah jadi ini udah hari kedua vlogku baru episode yang ke-8. Nah di hari pertama aku udah ajak kalian sarapan bubur ayam dari Kak Noni Tumampas yang pastinya enak banget. Nah di hari kedua ini kira-kira kita mau sarapan apa ya? Aku akan nge-review, ini adalah bubur kacang ijo. Jadi aku pesan 2. Ini ada bubur kacang hijau yang original sama bubur kacang hijau yang pakai ketan hitam di rumah makan bubur ayam Bandung. Nah guys, jadi ini adalah bubur kacang hijau yang pakai ketan hitamnya. Jadi ini aku mau campur dulu, mau aduk-aduk. Kalau nggak salah di bagian bawahnya itu ada susu. Jadi aku mau aduk dulu sampai ke bagian bawahnya. Ya, bismillah. Keasikan makan nih guys. Nah ternyata si burjo atau bubur kacang hijaunya tuh enak banget. Lagi-lagi sesuai selera aku yang jujur aku nggak terlalu suka makanan ataupun minuman yang terlalu manis. Nah ini tuh walaupun dia ada susunya, dia tuh nggak terlalu manis, tapi nggak tawar juga gitu. Dia masih ada sedikit manisnya, tapi bukan yang terlalu kemanisan gitu. Jadi manisnya itu masih balance, masih netral gitu. Nah kalau misalnya kalian nyari sarapan yang ringan gitu tapi tetap mengenyangkan, bubur kacang hijau dari bubur ayam Bandung ini sangat aku rekomendasikan untuk kalian coba. Mau lanjut makan dulu guys karena ini enak banget. Makan guys. Tekstur kacang hijaunya juga lumayan lembut. Oke guys, jadi sambil nungguin si Vita, aku mau lanjut untuk sarapan pakai nasi kuning. Nah ini adalah opsi untuk kalian yang suka sarapan pakai makanan yang berat. Nah guys, jadi ini dari rumah makan nasi kuning Pade Bu Olo. Nah nasi kuning Pade Bu Olo itu menjual yang pertama ada nasi kuning biasa. Ini nasi kuning ikan pakai laksa basah gitu. Dan ada nasi kuning daging. Nah nasi kuning dagingnya itu sebenarnya adalah paru. Dan ada kuah kaldu atau sup kikil. Selanjutnya adalah nasi kuning dari nasi kuning Pade Bu Olo. Jadi kalau kalian pengen beli nasi kuningnya, cari aja nasi kuning Pade Bu Olo di depan SDN nomor 71. Aku cobain dulu, ini nasi kuning pakai ikan dan laksa basah tanpa kuah dulu ya guys. Nah jadi nasi kuning biasa itu nasi kuning khas Gorontalo gitu. Biasanya kalau di Gorontalo nasi kuningnya itu dikasih laksa basah, ikan sama bawang goreng. Kadang dikasih telur juga, cuman aku ini aku request nggak pakai telur. Nah terus ini dikasih sambal. Aku mau makan si nasi kuning pakai si sambalnya guys. Aku mau cobain dulu tanpa dipakein kaldu. As always aku selalu pesannya itu nasi kuning daging. Nah ini first impression ya guys. Bismillah. Si nasi kuningnya sendiri tanpa dipakein si kuahnya, ini tuh nasi kuningnya sebenarnya udah enak banget. Dan si bumbu nasi kuningnya ini juga gurih, aku suka pokoknya. Terus aku mau makan pakai si kuah kaldunya. BTW kuah kaldunya ini adalah sop kikil gitu guys. Mari kita makan, bismillah.
takut makan makanan yang berlemak, kalian bisa order nasi kuningnya aja kok. Jadi ternyata nasi kuningnya pas dimakan pakai si kuah kaldunya, endolita gitu. Cuman aku nggak berani untuk ngabisin si kikilnya karena jujur aku takut kolesterol. Kuah kaldunya itu gurih dan rasanya itu pas banget. Ternyata dia itu dikasih suiran telur guys. Tapi kalau kalian mau tambahan telur rebus juga bisa guys. Untuk bubur kacang hijau aku kasih nilai 8. Jujur sih aku suka bubur kacang hijaunya, aku suka enak, rasanya enak, gak yang kemanisan gitu, bikin kenyang juga. Tapi aku memang gak terlalu fanatik kacang hijau guys, tapi enak gitu. Kalau aku lagi pengen makan kacang hijau, bubur kacang hijau, aku bakalan pesan biasanya di bubur ayam Bandung itu kan. Nah untuk nasi kuningnya, nasi kuning ikannya aku kasih nilai 8. Enak, dia lumayan gurih, tapi to be honest aku jauh lebih suka nasi kuning daging atau nasi kuning parunya. Kalau nasi kuning paru aku berani kasih nilai 9 karena aku hampir tiap hari Minggu selalu order di situ dan enak banget. Nah tadi si Niki sudah review nasi kuning biasa dari nasi kuning Padebu Olo. Sekarang aku bakalan review yang nasi kuning daging, dan ternyata ini adalah best seller dari rumah makan nasi kuning Padebu Olo. Nah lauk dari si nasi kuning ini dia ada laksa, ini laksa basah gitu. Terus ada daging. Terus ada kentang goreng yang diiris tipis banget, dan ini crunchy sih. Kalian juga dapat si sambal. Jadi ini ada kuah sama ada ini kayaknya kaki sapi gitu. Terus ada dagingnya yang gijili gini. Dan ada daun bawang sama ada bawang goreng. Nah gengs, aku bakalan cobain si nasi kuning ini tanpa si sambal, jadi hanya nasi kuning, laksa sama si daging. Ini kayaknya daging campur paru sapi. Kita coba dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Aku bakalan cobain dulu originalnya. Bismillah. Aku bakalan aduk pakai atau campur pakai si sambal atau si ricanya. Plusnya dari si nasi kuning Padebu Olo ini, di dalamnya itu ada si daun pisangnya juga. Jadi aroma dari daun pisang itu tuh kayak apa ya, di Gorontalo itu khasnya itu sebenarnya nasi kuning pakai daun pisang gitu. Dulu itu lebih banyak pakai daun pisang ketimbang sekarang. Kalau sekarang itu nggak semua orang jualan pakai daun pisang lagi gitu. Jadi udah lebih modern mungkin. Tapi which is aku lebih suka makan nasi kuning dibungkus pakai daun pisang kayak ini, karena aromanya itu apalagi kalau misalkan dia masih hangat, jadi kayak harum daun pisangnya itu masih tercium banget gitu. Nah sekarang aku bakalan coba, dan aku juga mau sekalian guyurin sedikit si kaldu sapinya. Oke, aku bakalan guyurin pakai si kaldu sapi. Ini kaldunya best banget sih. Ini ada daun bawang, seledri juga kayaknya. Maaf ya Niki. Bismillah. Parah, enak banget.
Nah gengs, jadi si nasi kuning ini pas aku guyurin pakai si kaldu sapi ini, dia lebih apa ya, lebih seger karena tadi si Niki juga udah pakein si kaldunya itu jeruk nipis sama ada sambal, jadi dia kayak ada asem, gurih, terus juga ada pedasnya dikit. Terus pas dikombinasikan sama si nasi kuning atau dicampurin sama nasi kuning, wah enak banget. Ada sensasi segar dari si kuah atau ya si kuah kaldunya ini. Nah untuk penilaiannya aku kasih nilai 9 karena seenak itu dari segi tekstur dagingnya nggak keras, terus juga si kaldunya sendiri juga seger banget, kayak masuk aja gitu antara nasi kuning pakai daging plus laksa terus dicampurin sama si kuah kaldunya yang super duper seger ini. Nah gengs, setelah tadi aku review yang gurih, yang makanan berat, sekarang aku bakalan review makanan ringan tapi masih cocok banget untuk kalian yang pengen sarapan manis-manis. Jadi kalau misalkan kalian tim manis, kayaknya ini tuh pas banget. Nah kalau di Gorontalo BTW, di Gorontalo itu namanya sorba, tapi ada sedikit campuran berasnya, sedikit campuran beras. Terus ada kalau biasanya burjo kebanyakan hanya pakai susu. Kalau di Gorontalo itu yang si sorba namanya ini, dia pakai gula aren gitu, jadi dia agak coklat, bahkan coklat banget gitu, dan pastinya manis. Nah geng, sekarang aku bakalan cobain burjo atau bubur kacang hijau dari rumah makan Bubur Ayam Bandung. Mari kita coba gengs. Ini aku bakalan campur dulu, aduk-aduk dulu gengs, karena sayang banget di bawahnya itu ada susu. Nah tadi tuh kalau misalkan kalian bisa lihat, teksturnya itu agak cair. Setelah aku aduk dia jadi kental, mungkin karena dari susunya kali ya. Oke, sekarang aku bakalan cobain. Mari kita coba. Bismillah. Wah, jujur aku baru pertama kali coba yang original. Biasanya aku ordernya yang pakai ketan hitam. Enak. Terus juga dia lembut banget. Dari teksturnya itu dia super duper lembut banget malah. Terus juga ada rasa gurih. Aku nggak tahu kalau misalkan rasa gurihnya itu dari mana, bisa jadi dari santan atau mungkin dipakein garam sedikit banget gitu. Jadi kayak ada rasa gurihnya gitu. Terus juga manis pastinya, tapi nggak kemanisan. Ini enak banget. Aku baru cobain yang original. Biasanya aku sempat beberapa kali pesen yang dari rumah makan Bubur Ayam Bandung itu, tapi yang versi ada ketan hitam yang sudah di-review sama Niki tadi. Tapi kalau misalkan harus dipilih antara ketan yang pakai ketan hitam atau si originalnya, aku suka dua-duanya gitu. Tergantung moodnya kali ya. Kalau misalkan aku lagi pengen yang pakai ketan hitam ataupun yang original. Nah si Niki kamu bakalan mau cobain nggak? Ayo cobain, kamu harus coba gengs. Sorry ya, si Niki nggak bisa kelihatan wajahnya. Say. Bismillah. Gimana Niki? Itu enak, dua-duanya enak. Aku udah pernah coba dan berulang-ulang kali pesan. Tapi aku lebih prefer yang ketan hitam. Kalau kamu? Aku ketan hitam juga sih, tapi aku nggak expect si originalnya ini bakalan seenak itu juga gitu. Jadi kayak seperti yang aku bilang tadi, nanti mungkin tergantung mood kali ya. Kalau misalkan aku pengen makan yang pakai ketan hitam ataupun yang originalnya gitu. Oh ya, BTW nilainya aku kasih nilai 9.
si ketan hitamnya juga walaupun aku nggak cobain on kamera, aku juga bakalan kasih dia nilai 9 karena dua-duanya enak. Jadi itu dia vlogku Baryu versi sarapan dari aku dan Vita, yaitu insya Allah di bulan Ramadan ini kita masih mau vakum dulu Yeah. untuk vlogku Baryu. Ini adalah episode yang terakhir. Yes. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf lahir batin apabila aku dan Vita ada Yes. salah-salah ya. Yes. Si Ayu juga ya. Ayu baru muncul dua kali konten gitu. Jangan lupa untuk di follow Instagram aku Nikiriani 9518. Aku Vita V. Jangan lupa di likes, Share komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notification biar kalian tetap update video dari si Nikiriani pastinya. see you, Bye.